Selamat naon komsi ke-20. Selamat naon untuk UKM komsi yang ke-20. Selamat tahun Komsi ke-20. Selamat tahun untuk UKM Komunitas Seni yang ke-20. Semoga makin jaya dan barokah. Semakin semangat dan harapan ke depan terus semakin berkarya, lebih indah dan seterusnya lebih bagus. Berkesenianlah dengan bahagia, berbahagialah dengan kesenian. Semoga Komsi makin berjaya, makin solid, dan rukun sekeluarga. Semoga ke depan lebih baik dan lebih kreatif lagi. Ingat, jangan bosan untuk selalu berkarya. Semoga Komsi selalu eksis, selalu dapat menghibur masyarakat melalui karya-karyanya. Semoga lebih cerdas, lebih progresif, lebih inovatif, lebih mandiri, lebih I love you saya. Live painting adalah sebuah kegiatan melukis secara langsung di depan umum yang dilakukan oleh para seniman-seniman di Indonesia maupun di luar negeri. Dan kali ini, di spesial 20 tahun ulang tahunnya Komsi, kami akan mempersembahkan live painting untuk kita semua. Tari Labako adalah tari tradisional yang berasal dari Kabupaten Jember. Tari ini menggambarkan masyarakat petani tembakau di kota Jember dan salah satu ikon kesenian di kota Jember. Tari ini memang dipentaskan oleh perempuan, di mana gerakannya menggambarkan aktivitas para petani, mulai dari perjalanan ke ladang, lalu memetik tembakau hingga proses pengeringan dan pengemasan. Tari Labako juga merupakan bentuk penghargaan untuk perempuan Jember terhadap industri, di mana sebagian besar produksi tembakau dilakukan oleh perempuan, sehingga terciptanya Tari Labako. Thank you.
Lagu Pagi Bening ini diciptakan oleh salah satu warga Komsi, yaitu Dulur Godir, di mana setiap ada pementasan teater menciptakan lagu dengan mengambil isi dari naskah yang akan ditampilkan. Pagi Bening. Naskah ini adalah salah satu naskah dari negeri Spanyol yang ditulis oleh Serafin dan Joaquin Alvarez Quintero. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Andes Sapardijoko Damono, yang mana di naskah ini terdapat seorang laki-laki dan seorang perempuan tua berusia sekitar 70 tahunan. Dan di naskah ini pula akan mengajak para penonton nostalgia ke masa muda mereka, yang mana masa muda mereka penuh dengan kisah cinta yang rumit yang akhirnya memisahkan mereka berdua. Dan setelah berpuluh-puluh tahun lamanya mereka tidak bertemu, akhirnya di panggung inilah mereka bertemu kembali setelah berusia 70 tahun. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lupa terus saksikan Pagi Bening.
Aku selalu merasa gembira sekali di sini. Syukur bangkuku tidak ditempati orang lain. Duhai, pagi yang cerah, cerah sekali. Tapi matahari agak panas ya, Nyora? Ya, kau masih 20 tahun. Aku merasa lebih letih dari biasanya. Pergilah kalau kau ingin mengobrol dengan tukang kebun itu. Dia bukan tukang kebunku, Senyora. Dia tukang kebun taman ini. Iya, lebih tepat disebut milikmu daripada milik taman ini. Cari saja dia, tapi jangan terlalu jauh hingga kau tak mendengar panggilanku. Baik, Senyora. Hei, nanti dulu. Ada apa lagi, Senyora? Berikan marah-marah itu. Ah, lupa benar aku ini. Aku tahu pikiranmu sudah melekat ke sana, si tukang kebun itu. Ini, Senyora. Adios. Adios. Nah, mereka datang. Mereka tahu kapan mesti datang menemui aku. Ini untuk yang putih. Dan ini untuk yang coklat. Dan ini untuk yang kecil, tapi kenes. Ah, merpati-merpati yang manis. Yang itu mesti lebih dulu. Tentara dari kepalanya yang besar. Dan itu, aduh, kenes bener. Yang satu itu selesai mematuk langsung pergi ke dahan, bersunyi diri. Agaknya ia suka berfilsafat. Tapi dari mana saja datangnya mereka ini? Seperti kabar angin saja, meluas dengan cepat. Hei, jangan bertengkar. Masih banyak. Besok aku bawakan lebih banyak lagi. Membuang-buang waktu melulu. Mereka itu suka benar bicara yang bukan-bukan. Duduk di sini sajalah, senior. Hanya ada seorang wanita. Tidak, Juanito. Aku mau tersendiri. Tapi tak ada. Tak ada. Yang di sana itu kan milikku. 3 orang pendeta duduk di sana. Singkirkan saja mereka. Sudah pergi? Tentu saja belum, senior. Mereka tengah bercakap-cakap. Seperti merekat pada bangku saja mereka itu. Tak ada harapan lagi. Ayo, Juanito. Hei, awas, hati-hati. Apa Nyonya berbicara dengan saya? Ya, dengan Tuan. Ada apa? Tuan menakut-nakuti burung-burung merpati saya. Peduli apa burung-burung itu? Apa? Hah? Ini taman umum, Senyora. Taman umum. Tapi, kenapa tadi Tuan mengutuki pendeta-pendeta yang duduk di sana itu? Senyora, kita kan belum pernah berjumpa. Dan kenapa tadi Senyora menegur saya? Hah? Ayo, Juanito.
amat perangai si tuan itu. Kenapa orang mesti jadi tolol dan pandir kalau sudah menikah tua? Syukur ia tidak mendapatkan bangku. Itu orang-orang yang menakut-nakuti burung merpati-merpatiku. Ia marah-marah. Ya ayo, carilah bangku kalau kau dapat. Aduh, kasihan. Ia menyeka keringat di dahi. Nah, itu dia kemari lagi. Debu-debu mengepul seperti kereta lewat. Apa sudah pergi pendeta-pendeta yang ngobrol itu? Juan. Tentu saja belum, Senior. Wali kota seharusnya menaruh lebih banyak bangku-bangku di taman ini. Terpaksa aku harus duduk di samping wanita tua itu. Selamat pagi. Jadi, Tuan kesini lagi? Saya ulangi lagi ya, Nyonya. Kita kan belum pernah berjumpa. Saya toh cuma membalas salam Tuan. Selamat pagi. Mestinya cukup dibalas dengan selamat pagi saja. Tapi, Tuan juga seharusnya minta izin untuk duduk di bangku saya ini. Bangku ini kan milik umum. Milik umum? Kenapa bangku yang di sana itu Tuan katakan milik Tuan? Hah? Baik. Sekian sajalah. Dasar perempuan tua. Pantasnya dia di rumah saja, merenda atau menghitung tasbih. Jangan mengoceh lagi. Aku juga toh tak akan pergi hanya sekedar menyenangkan hatimu. Kalau disiram air sedikit, tentu lebih baik. Tak berdebu lagi taman ini. Apa Tuan biasa menggunakan sapu tangan sebagai lap? Kenapa tidak? Apa Tuan juga menggunakan lap sebagai sapu tangan? Hah? Nyonya kan tak punya hak untuk mengkritik saya. Toh, sekarang ini saya tetangga Tuan. Juan itu, buku. Bosan mendengar nonsens semacam itu. Alangkah sopan santun Tuan ini. Maaf saja ya, Nyonya. Saya harap Nyonya tidak bernafsu campur tangan urusan orang lain. Saya memang biasa melahirkan pikiran-pikiran saya. Juan itu, buku. Ini Tuan. Saya kira Tuan mengeluarkan teleskop. Tentunya penglihatan Tuan baik sekali. Jauh lebih baik daripada penglihatan Nyonya. Ahai, tentu saja. Kalau tidak percaya, tanyakan saja kepada kelinci-kelinci dan burung-burung. Artinya Tuan suka berburu kelinci dan burung? Saya pemburu memang. Dan saat ini pun saya tengah berburu. Ya,
Tentu saja. Ya, Senora. Tiap minggu, saya menjadang bedil bersama anjing. Saya pergi ke Arasaka. Iseng-iseng berburu, membunuh waktu. Ya, membunuh waktu. Apa hanya waktu saja yang Tuan bisa bunuh? Nyonya kira begitu? Saya bisa menunjukkan kepala beruang besar di kamar saya. Dan saya juga bisa menunjukkan kepala singa besar di kamar tamu saya. Meskipun saya bukan pemburu. Baik. Ngomong putus, percakapan kita cukup. Saya mau membaca. Tuan menyerah rupanya. Tapi, saya mau mengeluarkan obat bersin dulu. Nyonya mau? Kalau cocok. Ini nomor 1. Nyonya pasti suka. Biasanya menghilangkan pusing. Ya, begitu. Tuan suka bersin. Ya, 3 kali. Persis sama dengan saya. Agak enakan. Saya pun merasa begitu, Tuan. Obat itu telah mendamaikan kami rupanya. Maaf Nyonya, saya mau membaca keras. Tidak mengganggu kan? Silahkan sekeras mungkin. Tuan tidak mengganggu saya lagi. Segala cinta itu menyakitkan hati. Tetapi bagaimana juga pun pedihnya, cinta adalah sesuatu hal yang terbaik yang pernah kita miliki. Nah, bait itu dari penyair Campo Amor. Anak-anak dari para bunda yang pernah kucinta menciumku sekarang seperti bayangan hampa. Baris-baris ini agak lucu rasanya. Kukira juga begitu, Tuan. Ada beberapa sajak bagus dalam buku ini. Dengar. "20 tahun berlalu dan ia pun kembalilah." Cara Tuan membaca dengan kaca pembesar itu sungguh agak menggelikan saya, Tuan. Jadi, Nyonya bisa membaca tanpa kaca pembesar? Tentu saja, Tuan. Setua itu? Nyonya main-main saja. Coba saya pinjam buku Tuan itu. Ini. "20 tahun berlalu dan ia pun kembalilah." Masing-masing saling memandang, berkata, "Mungkinkah dia orangnya? Ya Tuhan, di mana orangnya itu?" Hebat. Saya iri hati dengan penglihatan Nyonya.
Saya hafal tiap kata syair itu. Saya gemar sekali puisi-puisi yang bagus. Sungguh gemar sekali. Bahkan ketika masih muda, saya suka bersyair. Saja-saja bagus juga. Ya, macam-macam lah. Saya ada sahabat dari Zorilla, Exprosoda, Bohwer, dan banyak penyair-penyair lain. Saya pertama kali kenal Zorilla waktu di Amerika. Tuan pernah ke Amerika? Sering juga. Pertama kali di sana waktu umur 6 tahun. Tentunya Tuan ikut Columbus. Tidak sejelek itulah nasibku. Saya tua memang, tapi belum pernah kenal Raja Ferdinand serta Ratu Isabella. Saya juga sahabat dari Campo Amor. Pertama kali berjumpa waktu di Valencia. Saya warga kota di sana. Apa sungguh? Ya, saya dibesarkan di sana. Dan masa mudaku habis di kota itu. Apa Nyonya pernah ke Valencia? Pernah. Tiada jauh dari Valencia ada sebuah villa. Dan kalau masih berdiri sekarang, bisa membalikan kenangan-kenangan yang manis. Villa itu berada di dekat laut, tersembunyi di antara pohon jeruk. Mereka menyebutnya... lupa. Oh ya, Villa Marisela. Marisela? Marisela? Apa Tuan pernah mendengar? Ya, pernah. Dulu, di villa itu, ada seorang gadis yang paling cantik yang pernah saya kenal dan saya lihat. Kalau tidak salah namanya Laura Llorento. Laura Llorento? Benar. Tak apa. Hanya mengingatkan saya pada teman karib saya. Aneh juga. Memang aneh. Dia diberi sebutan perawan bagai perak. Tepat. Perawan bagai perak. Nama itulah yang terkenal di sana. Dan sekarang saya seperti melihatnya kembali di jendela. Di antara kembang mawar merah itu. Nyonya ingat jendela itu? Ya, saya ingat. Itulah jendela kamarnya. Dulu dia suka berjam-jam di sana. Ya, dulu dia suka begitu. Dia gadis yang ideal. Manis bagai kembang lilia. Rambutnya hitam. Sungguh mengesankan sekali. Mengesankan sampai kapanpun juga. Tubuhnya ramping sempurna. Betapa Tuhan telah menciptakan keindahan seperti itu. Dia seperti impian saja bagiku. Jika seandainya Tuan tahu bahwa impian itu ada di samping Tuan, Tuan akan sadar impian macam apa itu. Dia adalah gadis yang malang, yang gagal cinta. Betapa sedihnya. Tuan pernah mendengar kabarnya? Ya, pernah. Nasib malang meminta yang lain. Gonzalo. Si jago cinta cakap itu, peristiwa cinta yang sama. Duel itu. Tepat, duel itu. Si jago cinta itu adalah saudara sepupu saya,
Saya juga sayang sekali kepadanya. Oh ya, saudara sepupu. Seorang temanku menyurati saya dan bercerita tentang saudara sepupu tuan itu. Dia tiap pagi lewat di depan jendelanya dengan naik kuda dan melemparkan seberkas kembang di atas jendelanya. Dan tak lama kemudian, dia, saudara sepupu saya itu, lewat kembali untuk menerima kembang dari atas. Begitu? Benar. Dan keluarga gadis itu ingin agar ia kawin dengan saudagar yang tak ia cintai. Dan pada suatu malam, ketika saudara sepupu saya itu tengah menanti gadisnya menyanyi di bawah jendela, kemudian lelaki itu muncul. Dan kemudian menghina saudara sepupu tuan itu. Dan kemudian pertengkaran pun terjadi. Dan kemudian duel. Ya, waktu matahari terbit di tepi pantai, dan si saudagar itu luka-luka. Saudara sepupu saya itu harus bersembunyi dan kemudian melarikan diri. Tuan mengetahui benar ceritanya. Nyonya pun begitu agaknya. Saya katakan tadi, seorang teman menyurati saya. Saya pun diceritai oleh saudara sepupu saya. Inilah Laura, tak salah. Kenapa bercerita kepadanya? Dia tak curiga apa-apa. Dia sama sekali tak bersalah. Dan apakah Tuan pula yang menasihati saudara sepupu Tuan itu untuk melupakan Laura? Oh, saudara sepupu saya tak pernah melupakannya. Bagaimana begitu? Akan saya ceritakan semuanya kepada Nyonya. Anak muda, Don Gonzalo itu harus bersembunyi di rumah saya, takut menanggung akibat yang buruk sehabis menang duel itu. Dari rumah saya, kemudian ia lari ke Madrid. Ia kirim surat-surat kepada Laura, dan diantaranya saja. Tapi tentunya surat itu jatuh ke tangan orang tuanya. Buktinya tak ada balasan. Kemudian dia pergi ke Afrika, sebab cintanya telah gagal sama sekali. Masuk tentara dan terbunuh di sebuah selokan sambil menyebut berulang kali nama Lauranya yang sangat tercinta. Dusta. Dusta kotor belaka. Aku tidak bisa membunuh diriku lebih ngeri lagi. Tuan tentunya telah ditumbangkan kesedihannya sangat. Ya, begitulah. Dia seperti saudaraku sendiri. Dan saya kira tak lama kemudian Laura telah melupakannya, kembali memburu, bermain kupu-kupu, tak pernah meratapinya. Tidak, senior. Sama sekali tidak. Biasanya perempuan kan memang begitu. Kalaupun itu sudah sifat perempuan, perawan bagai perak adalah terkecuali. Teman saya itu menanti berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan tak selembar surat pun tiba. Suatu senja, ketika matahari terbenam, dia meninggalkan rumahnya dan dengan langkah tergesa menuju pantai, tempat kekasihnya menjaga nama baiknya. Ia menuliskan namanya di pasir, lalu duduk di atas karang. Ombak menyanyikan tembang duka yang kekal, dan menggapai batu karang di mana perawan itu duduk. Air pasang segera tiba dan menyapu gadis itu dari muka bumi. Betapa sedihnya. Para nelayan di situ
sering menceritakan bahwa nama yang ditulis gadis itu lenyap di telan air pasang. Toh, kamu tak tahu, aku reka-reka sendiri cerita kematianku. Dia berdusta lebih ngeri dari dustaku. Ah, Laura yang malang. Wahai Gonzalo yang malang. Aku takkan bercerita kepadanya bahwa aku kawin 2 tahun kemudian setelah duel itu. Aku takkan bercerita kepadanya bahwa 2 bulan kemudian aku mengawini penari balet dari Paris. Nasib memang selalu aneh. Di sini, Tuan dan saya 2 orang asing yang secara kebetulan bertemu dan menceritakan kisah cinta dari 2 teman lama yang telah terjadi bertahun lalu. Seperti sudah akrab benar kita ini. Ya, memang aneh. Padahal mula-mula bertemu tadi kita bertengkar. Tuan juga tadi yang mengganggu merpati-merpati saya. Memang agak kasar saya tadi. Memang kasar. Tuan, besok pagi datang lagi. Tentu, asal pagi secerah ini dan tak akan lagi mengganggu burung-burung merpati itu. Tetapi, saya akan membawa remah-remah roti besok. Terima kasih. Burung-burung selalu tahu berterima kasih. Hei, mana pembantuku tadi? Petra? Tidak. Tak akan kukatakan siapa aku ini sebenarnya. Aku sudah tua dan lemah. Biarlah dia mengangan aku sebagai penunggang kuda yang tampan, yang lewat di bawah jendelanya. Nah, itu dia. Itu Juan itu. Dia sedang bercanda dengan gadisnya. Tidak, aku sudah berubah tua. Biarlah ia mengingatku sebagai gadis bermata hitam yang melemparkan bunga di atas jendela. Hei Petra. Juan itu, kau sedikit lambat. Tukang kebun memberikan bunga ini kepada Senyora. Terima kasih. Alangkah bagusnya. Sudah benar baunya. Ini semua sungguh menyenangkan, Senora. Demikian juga saya, Senior. Sampai jumpa besok, Nyonya. Sampai jumpa besok, Tuan. Agak panas hari ini. Pagi yang cerah. Besok Tuan datang ke bangku Tuan. Tidak. Saya akan kesini saja. Itu pun kalau Nyonya tidak berkeberatan. Silahkan. Bangku ini selalu menanti Tuan. Akan saya bawa remah-remah roti. Besok pagi, jadilah. Besok pagi. Apa yang Tuan kerjakan? Juan itu, tunggu dong. Tak salah. Dialah Gonzalo. Tak salah. Dialah Laura itu. Mungkinkah itu orangnya? Ya Tuhan. Diakah orangnya itu?